Sergio Perez mengawali musim 2022 dengan performa yang cukup bagus. Di beberapa balapan awal, pembalap Meksiko ini mampu mencetak satu pole position di Arab Saudi dan satu kemenangan di Monaco. Ketika rekan setimnya, Max Verstappen, masih kurang nyaman dengan mobil RB18 dan mengalami permasalahan yang menyebabkan DNF dan keseimbangan mobil, Perez mampu meraup poin yang cukup banyak dan membantu tim Red Bull memuncaki klasemen. Beberapa kali, Perez mampu mengalahkan rekan setimnya tersebut di kualifikasi dan nampak percaya diri dengan peluangnya bersaing di papan atas. Hanya saja, sejak pertengahan musim performanya mulai menurun. Dari 8 balapan terakhir, ia hanya mampu naik podium 2 kali saja, yakni di Silverstone dan Spa-Francorchamps. Apalagi kalau diamati dengan jeli, perbedaan pace Verstappen dengan Perez rata-rata adalah sekitar 0,5 detik setiap lapnya, meski dengan mobil yang sama. Atau, apakah itu benar-benar mobil yang identik? Semua dimulai sejak GP Kanada, ketika Sergio Perez mulai mengeluhkan mobilnya yang kurang nyaman dan tidak seperti biasanya. Pembalap Meksiko ini menyebut kalau seakan-akan pengembangan mobil RB18 dibuat semakin jauh dari apa yang ia sukai. Sebelumnya, salah satu alasan mengapa Perez bisa tampil bagus adalah karakter mobil generasi baru yang cocok dengan gaya balapnya. Karakter natural mobil 2022 yang lebih understeer daripada generasi sebelumnya sangat menguntungkan Sergio Perez, terutama di sirkuit yang punya karakter tikungan lambat dan pengereman yang keras seperti Monaco serta Baku. Tapi sebaliknya, karakter understeer ini kurang disukai oleh Max Verstappen yang dikenal membutuhkan grip ban depan yang kuat untuk memaksimalkan performanya di sirkuit. Hasilnya, Red Bull kemudian mulai memperbaiki kelemahan mobil mereka dengan memperkuat bagian depan untuk membantu Verstappen. Sayangnya, hal tersebut kurang begitu disukai oleh Sergio Perez karena ia kurang percaya diri dengan mobil yang bagian depannya sangat sensitif. Praktis setelah GP Kanada, Perez kembali melalui masa-masa sulit di Red Bull dengan rentetan hasil yang tidak sebaik awal musim. Hal itu memicu spekulasi jika Red Bull lebih mengutamakan dan menganak emaskan Max Verstappen, sementara Sergio Perez harus rela di nomor 2-kan. Melansir dari The Race, Direktur Teknis Red Bull, Pierre Wache, menegaskan faktor pembeda antara kedua pembalapnya tersebut adalah settingan mobil yang memang lebih menguntungkan Verstappen dan kurang nyaman bagi Perez. Ia menambahkan, pengembangan mobil bukan hanya berorientasi untuk pada Verstappen saja, namun demi mampu meningkatkan performa RB18. Meskipun ia juga mengakui jika ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk Sergio Perez yang kesulitan dengan mobil versi terbaru yang lebih agresif ketika berbelok. Perez yang menyukai mobil yang lebih stabil memaksa Red Bull untuk mengurangi performa dari mobilnya agar Perez bisa lebih nyaman ketika tampil di sirkuit. Hal itulah yang menyebabkan performanya terpaut cukup jauh dari Verstappen belakangan ini. Pembalap 32 tahun ini mengaku tidak masalah jika Red Bull ingin menerapkan pendekatan yang berbeda untuk membuat performa mobil semakin cepat. Red Bull tentu tidak membiarkannya begitu saja, sebab Pierre Wache juga mengatakan bahwa mereka sedang mencoba berbagai konfigurasi untuk membantu performa Perez. Mereka menyatakan sedang mempelajari dan bekerja keras agar bagaimana dia bisa senyaman dan sekencang Verstappen meski karakter mengemudi mereka berbeda. Tapi, apakah karena arah pengembangan saja yang jadi faktor pembeda yang terjadi pada performa kedua pembalap Red Bull tersebut? Ternyata bukan hanya perbedaan karakteristik saja yang membuat dua pembalap dari tim minuman energi ini mengeluarkan performa yang berbeda juga. Ada faktor lain, yakni berupa perbedaan floor antara mobil kedua pembalap. Beda floor ini bukan tanpa alasan, bukan karena ingin mengunggulkan Verstappen, namun akibat cost cap yang menghambat proses pengembangan floor baru untuk dipasang ke kedua pembalap. Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dari motorsport.com, Perez menggunakan floor baru yang mereka uji coba dari Austria dan Prancis, namun kurang memuaskan bagi kedua pembalap. Meski begitu, Perez tetap bersikukuh untuk memasang floor tersebut untuk membantu pengembangan di beberapa balapan terakhir. Sementara Verstappen memilih menggunakan floor versi lama yang lebih nyaman dan sesuai dengan gaya balapnya. Cost cap atau pembatasan anggaran membuat Red Bull tidak bisa memberikan floor lama kepada Perez, karena tim harus berhati-hati untuk mengeluarkan uang dalam pengembangan mobil dan pembuatan komponen sekalipun itu part yang lama. Hal inilah yang membuat terhambatnya Perez untuk mendapatkan bagian yang lebih mumpuni. Meski begitu, arah yang diterapkan untuk membuat Perez tetap menggunakan floor lama juga bisa dibilang realistis. Dengan banyaknya data yang dikumpulkan, maka akan banyak dukungan untuk mengembangkan RB18 menjadi lebih mumpuni, atau bahkan membantu pengembangan mobil untuk 2023. Namun, dengan adanya pengorbanan untuk pengembangan ini, maka Perez harus bersabar, beradaptasi, dan mencari setelan yang pas untuk dirinya dengan mobil yang ada saat ini. Tentunya pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan Perez akan kesulitan untuk merangsek ke barisan depan? Jawabannya,
jujur kami tidak bisa memastikan kapan Perez akan kembali ke performa terbaiknya saat awal musim ini. Meski masih simpang siur, diprediksi pada GP Singapura nanti, Red Bull akan membawa upgrade besar berupa sasis baru baik kepada Verstappen maupun Perez, yang akan mengurangi berat mobil dan diharapkan menambah performa. Mungkin dari perubahan sasis inilah yang bisa jadi faktor pendorong peningkatan performa Perez di sisa musim 2022 ini. Namun, jika melihat kesulitan yang dialaminya di pertengahan musim, sepertinya Perez merasa bahwa mobil RB18 seperti mobil yang baru dan berbeda dari apa yang ia kenal di awal musim, sehingga memerlukan masa adaptasi kembali. Kemudian, minimnya peran development atau reserve driver yang dapat membantu pengumpulan data di simulator juga jadi penentu sulitnya menentukan setelan yang pas bagi Perez. Berbeda ketika musim lalu saat masih ada Alex Albon yang memegang peran itu. Yang pasti, upgrade Singapura inilah yang ditunggu. Apakah bakal jadi hal yang mempermudah Perez untuk menemukan setup yang sesuai, atau justru tetap sama saja? Bisa dikatakan bahwa ada beberapa aspek pada RB18 di awal musim dikorbankan demi menciptakan mobil yang lebih mumpuni lagi, meski akhirnya hanya membuat salah satu pembalap saja yang nyaman. Namun, dengan terus diupayakannya pemasangan upgrade pada RB18, terutama untuk mengurangi beban keseluruhan mobil, diharapkan akan membawa dampak positif. Salah satunya tentu saja menyeimbangkan performa mobil untuk kedua pembalap. Tentu saja Red Bull serius untuk mendukung Perez agar kembali bisa bersaing ketat untuk podium, karena Red Bull ingin tidak hanya melihat Verstappen juara, namun ada keinginan mengunci gelar konstruktor sejak terakhir kali mereka raih pada 2013 silam. Dan tentu saja, Red Bull juga ingin membantu Perez agar dia mampu membantu Verstappen mempertahankan gelar musim ini. Karena kembali lagi, F1 merupakan olahraga tim. Sekian video dari kami. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.